Suatu pagi di kota Balikpapan, matahari terbit menyinari kota yang penuh dengan semangat wirausaha. Di sudut jalan, terlihat para pelaku UMKM yang gigih memulai hari-hari. Aroma kopi yang menggepul dari kedai kecil di sudut jalan. Langkah-langkah sibuk para pedagang yang menata dagangannya menjadi pemandangan sehari-hari di kota Balikpapan. Di balik semangat para pelaku UMKM, ada satu hal yang masih sering membuat mereka bingung. Pajak. Pajak yang katanya wajib, tapi masih banyak yang belum tahu cara menghitung, cara melaporkan, bahkan manfaatnya. Tak sedikit yang merasa pajak itu rumit dan menakutkan. Padahal di balik kewajiban itu tersimpan peran besar pembangunan negeri. Pajak bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan wujud gotong royong. Dari jalanan yang kita lewati setiap harinya, sekolah tempat anak-anak belajar, hingga layanan kesehatan semua adalah kontribusi pajak. Kini, lewat bimbingan dan pendampingan dari petugas pajak, para pelaku UMKM di Balikpapan mulai memahami bahwa taat pajak bukan beban, melainkan langkah nyata menuju kemajuan bersama. Namun, untuk pelaku UMKM, perjalanan memahami pajak seringkali tak semudah membalikan tangan. Di sebuah ruang tunggu kantor Direktorat Jenderal Pajak, suasana pagi terasa ramai namun tetap tertib. Beberapa orang tampak menunggu giliran sambil membawa berkas dan formulir. Di antara mereka ada Indah, seorang penjual keripik pisang yang usahanya semakin laris. Bersama dua karyawan, yaitu Cikal dan Ganis, ia ingin mendatangi dengan satu tujuan, yaitu ingin memahami lebih jauh tentang pajak. Aduh, tahu nggak sih, Kak, usaha kecil harus lapor SPT tahu. Tapi gimana ya cara lapornya? Evin, SPT, PPN, apa sih itu? Kalau nggak salah PPN itu yang paling penting, nanti. Waduh, salah nih. PPN itu pajak pertambahan nilai. Kalau Indah jualan sudah banyak ya harus lapor pajaknya. Wah, tapi kan aku cuma usaha keripik kecil-kecilan aja. Masa harus dilapor sih? Kebingungan itu adalah suatu hal yang nyata. Banyak pelaku UMKM merasa pajak adalah sesuatu yang rumit dan menakutkan. Mereka lebih terfokus pada produksi, penjualan, dan pelanggan, hingga mengabaikan bahwa urusan pajak juga bagian penting dari keberlanjutan suatu usaha. Hingga suatu hari, Direktorat Jenderal Pajak melalui penugasannya datang ke kelurahan untuk memberikan bimbingan dan sosialisasi mengenai pajak UMKM. Mereka tidak datang untuk menakuti, melainkan untuk mendampingi. Teman-teman, Pagi. kami dari kantor pelayanan digital pajak siap membantu. Benar nih Mbak, saya lagi bingung banget sih gimana proses prosedurnya cara lapor SPT dan untuk usaha kecil seperti UMKM ini. Kan saya cuma usaha keripik ya, apa saya tetap lapor? Nah, tenang Bu, kami datang bukan untuk melatih, tapi untuk menjelaskan tentang bagaimana cara pelaporan pajak. Betul itu, nggak serang yang dibayangkan Bu. Serius Pak, soalnya saya dengar kalau nggak bayar pajak bisa dilaporin polisi. Ya, itu mah kalau sengaja ngutang ya iyalah lapor polisi.
Tapi kalau cuma belum paham, nah itu tugas kami untuk membantu para wajib pajak biar paham, bukan menakuti. Nah, betul teman-teman. Untuk usaha yang omsetnya di bawah 500 juta itu biasanya belum wajib pajak atau penghasilan final, tetapi disarankan mempunyai NPWP dan harus melapor. Nah, itu bisa saya bantu dah. Tinggal daftar Evi, nanti bisa lapor dari HP. Oh, aduh, saya gak malu-malu nih. Soalnya saat saya belum ada NPWP-nya nih. Nah, nggak apa-apa. Sekarang bikin NPWP perusahaan juga gratis dan bisa online di pajak.co. Saya sudah bantu daftar NPWP dan Evi-nya. Sekarang tinggal lapor di DJP online. Wah, ternyata mudah banget ya Mbak. Terima kasih sudah dibantu. Memudahkan banget nih buat kita orang-orang UMKM yang belum ngerti. Nah, betul teman-teman. Sekarang semua itu serba digital. Kami juga sering adakan penyuluhan untuk UMKM biar nggak salah langkah mengisi laporan NPWP. Oh, berarti kalau saya bantu jualan online, berarti saya harus ngerti pajak juga ya? Nah, pintar. Sekarang ekonomi digital itu juga dikenai pajak. Jadi, semua yang dapat penghasilan, bahkan sekecil apapun itu, sebaiknya paham atas kewajibannya. Wah, terima kasih nih Pak, Mbak sudah bantu kami. Jadi kami nggak bingung lagi soal pajak UMKM. Dapat disimpulkan bukan bahwa pegawai pajak menjelaskan UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta per tahun tidak dikenai pajak penghasilan. Sedangkan jika omsetnya di atas 500 juta per tahun cukup dikenai PPh final sebesar 0,5% dari omset. Semua bisa dilakukan dengan melalui e-Bupot atau aplikasi e-billing. Bahkan lewat ponsel, layanan DJP bisa diakses dengan mudah. Tidak perlu datang ke kantor, cukup buka laptop atau handphone, semua urusan pajak bisa selesai dalam genggaman. Sosialisasi ini benar-benar membuka mata para pelaku UMKM. Mereka mulai memahami bahwa pajak bukan beban, melainkan langkah penting menuju usaha yang legal, dipercaya, dan siap tumbuh lebih besar. Hari demi hari, para pelaku UMKM mulai belajar dan beradaptasi. Ada yang mulai memahami cara membuat NPWP secara online, sebagian juga ada yang mulai membiasakan diri mencatat setiap pencatatan dan pengeluaran usaha. Yang lain belajar menyusun laporan omset bulanan agar usahanya lebih tertata. Langkah-langkah kecil inilah yang menjadi awal perubahan besar menuju UMKM tertib, mandiri, dan siap berkembang. Pegawai pajak tidak hanya memberikan penjelasan, tapi juga pendampingan, mengajarkan cara menghitung pajak dengan benar, membuat kode billing, hingga melaporkan melalui e-filing. Mereka menjelaskan bahwa dengan kepatuhan pajak, pelaku UMKM bisa mengajukan kredit usaha ke bank lebih mudah, meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, dan tentu saja berkontribusi bagi pembangunan negara. Rasa takut yang dulunya menghantui perlahan berubah menjadi semangat untuk maju. Rasa bingung yang sempat membuat ragu kini berganti dengan kesadaran akan pentingnya tata tertib pajak. Para pelaku UMKM mulai melihat bahwa setiap langkah kecil dalam memahami pajak adalah bagian dari perjalanan menuju usaha yang lebih mandiri dan berdaya saing. Tentu perjalanan tak selalu mulus. Masih ada pelaku usaha yang belum percaya mengenai pajak. Bahkan seperti Ngapain pusing banget di kayak gitu? Aku gak pernah ngurus, tapi gak pernah ketawa. Jadi sebenarnya kayak gitu ya. ya, seperti kalimat tadi, ada pula yang khawatir datanya disalahgunakan. Disinilah peran penting pemerintah dan DJP untuk terus hadir, mendengarkan, dan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan hati yang terbuka. Karena edukasi pajak bukan sekedar angka atau aturan, tapi tentang membangun kepercayaan antar negara dan rakyat.
Kini, semakin banyak pelaku UMKM yang mulai sadar. Mereka memahami bahwa membayar pajak bukan berarti kehilangan sebagian rezeki, melainkan ikut menanamkan kebaikan bagi masa depan, bagi usaha mereka sendiri, bagi lingkungan, dan bagi negeri. Setiap rupiah pajak yang dibayarkan menjadi bagian dari jalan, bangunan, dan bahkan membuka kesempatan baru untuk menggerakkan roda ekonomi bangsa. Bayangkan, jika setiap pelaku UMKM patuh membayar pajak, fasilitas umum akan semakin baik, jalan dan pasar akan semakin hidup, dan juga roda ekonomi daerah akan berputar lebih cepat. Pajak adalah bahan bakar pembangun, sementara UMKM adalah mesinnya, di mana penggerakan utama ekonomi rakyat. Keduanya tak bisa berjalan sendiri. Ketika pajak dan UMKM berjalan beriringan, disitulah kemajuan benar-benar dimulai. Dari usaha kecil untuk dampak yang besar bagi negeri. Di akhir cerita ini, kita belajar bahwa pajak bukan hanya kewajiban negara, tapi tanggung jawab bersama. Pemerintah melalui DJP terus berupaya mempermudah, mendampingi, dan juga membuka jalan agar pelaku UMKM bisa tumbuh tanpa takut dengan pajak. Karena setiap rupiah yang dibayarkan bukanlah sekadar kewajiban, melainkan bentuk nyata kepedulian terhadap sesama. Setiap pajak yang disetorkan akan kembali dalam bentuk manfaat. Sekolah gratis bagi anak-anak bangsa yang ingin menggapai cita-cita, fasilitas yang memudahkan para pedagang kecil dalam mencari nafkah, dan peluang yang membuka jalan bagi usaha-usaha lokal untuk tumbuh lebih maju. Dari pajak, hadirlah jalan yang menghubungkan desa dan kota. Dari pajaklah muncul pasar yang lebih tertata dan layanan publik yang lebih baik. Inilah bukti bahwa pajak bukan sekedar angka, melainkan wujud gotong royong seluruh rakyat Indonesia untuk membangun negeri kita yang dicinta. Mari bersama-sama memperbaiki ini dengan pajak. Jangan lupa Banyak pajak.